Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu yang kami rasakan. Kami dapat hidup sampai hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hendak bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan, nats renungan hari ini diambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 20. Demikian bunyinya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya, segenap bumi. Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi, nats ini dikatakan Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Dia akan menyatakan segala sesuatu yang baik, segala pertolongan dan pembebasan. Karena itu, umat diajak untuk menunggu penyataan kemahakuasaan Tuhan atas bangsa-bangsa. Di sini Tuhan yang akan bertindak menghakimi bangsa-bangsa dan para penguasanya. Manusia hanya bisa berusaha, tetapi Tuhan yang empunya segalanya. Dia berkuasa menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebab itu, umat mesti hidup dalam pengharapan dan senantiasa melakukan yang baik untuk mewujud nyatakan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Jemaat yang saya kasihi, kita diperintahkan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Artinya, kita harus memfokuskan hati, pikiran, dan hidup kita kepada Tuhan lewat doa, penyembahan, dan perenungan firman-Nya. Saat kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami beberapa hal. Antara lain, yang pertama, ketenangan akan kita rasakan walaupun dunia sekitar kita kacau. Dunia sekitar kita merancang dan melakukan yang jahat. Orang yang dipenuhi ketenangan atau damai sejahtera tidak akan mudah bereaksi atau merespon sesuatu yang salah. Sebaliknya, dia akan bijaksana dalam menghadapi setiap kondisi yang ada di hadapannya. Yang kedua, penglihatan tentang sesuatu yang penting. Hal ini dialami oleh Nehemia dan Daniel. Saat Nehemia berseru kepada Tuhan dalam doa dan puasanya, Tuhan menunjukkan apa yang hendak dilakukannya ke depan. Demikian juga Daniel diselamatkan Tuhan dari gua singa karena doa dan imannya. Kita pun pasti akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita jika kita terus berdoa dan hidup bersama Tuhan. Kemudian yang ketiga, peneguhan dalam menghadapi setiap proses. Rencana Tuhan bagi kita bukan sekedar janji. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 46 ayat 11 yang berbunyi, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merancangkannya, maka aku hendak melaksanakannya. Apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan pasti ditepati, asalkan kita tetap setia melakukan kehendak-Nya dan dalam proses penantian penggenapan setiap janji-janjinya. Berserulah kepada Tuhan dan bersyukurlah karena kita mempunyai Tuhan yang hidup.
keadilannya akan ditegakkan dan kuasanya pasti akan dinyatakan. Jemaat yang saya kasihi, jika kamu merasa saat ini Tuhan tidak peduli dengan kondisimu, dengan bebanmu, atau dengan permasalahanmu, jangan berputus asa. Tuhan mau kamu berdiam diri, berdoa, dan menyerahkan sepenuhnya kehidupanmu kepadanya, berseru kepadanya, maka kamu pasti merasakan kehadirannya dan pertolongannya. Berdoalah juga bagi mereka yang mengalami penindasan, agar mereka juga kuat dalam iman, sebab janji Tuhan pasti akan terlaksana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, mengingatkan kami agar kami tetap berdiam diri, berdoa, menyembah Engkau di dalam segala situasi, sebab Tuhan pasti akan menolong kami, memberikan ketenangan, memampukan kami dalam menghadapi setiap proses, dan Tuhan juga akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, keadilan-Mu boleh Engkau nyatakan di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga dalam menghadapi apapun kami tidak pernah takut. Baik menghadapi orang-orang yang merancangkan dan melakukan kejahatan. Apabila kami ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan pasti menolong kami, menjaga kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Lawat mereka, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Setiap mereka yang mengharapkan sesuatu, yang terus-menerus meminta berdoa kepadamu dengan kesungguhan hati, biarlah Engkau kabulkan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang merasa tertindas, yang selalu berseru kepadamu, bersandar bagimu, Engkau juga Tuhan yang memberikan pertolongan, kemenangan dalam hidupnya. Ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.